Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Enfiati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Sukses Boarding School Jambi. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk berisi pendidikan. Kesimpulan dan refleksi yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berprestasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan untuk menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh karena itu, peran seorang coach atau pendidik adalah menuntun segala kodrat atau potensi agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Coach dalam dunia pendidikan sangatlah sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam coaching ini ada beberapa proses menuntun yang dilakukan guru coach pada muridnya coach untuk menemukan kekuatan kodrat dan potensi untuk bisa hidup sesuai kebutuhan alam dan zaman. Dalam coaching, guru sebagai pamong mengajukan pertanyaan efektif dan reflektif untuk menggali segala potensi yang dimiliki murid dengan tidak memberikan solusi, akan tetapi mengarahkannya dalam menemukan solusinya. Keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid. Guru memfasilitasi murid sesuai kebutuhan, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Pembelajaran diferensiasi merupakan proses terus mencari tahu tentang murid dan merespon belajarnya berdasarkan perbedaan, memahami murid secara terus-menerus serta membangun kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan murid, mengamati dan menilai kesiapan belajar, minat murid, serta profil murid. Dalam kaitan untuk mencari tahu tentang kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh murid, maka sudah seharusnya seorang guru memiliki cara dan metode untuk dapat mengeksplor kemampuan diri murid dalam menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi agar dapat menggali potensi dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid. Seorang guru akan melakukan coaching dengan menetapkan tujuan terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi masalah dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang akan menggali kekuatan murid sehingga murid tersebut mampu membuat rencana aksi dan dapat memperdayakan kekuatan yang dimiliki sampai akhirnya mampu membuat komitmen yang bertanggung jawab. Selanjutnya, keterkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional. PSE merupakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan sosial, regulasi emosi, pemecahan masalah, dan kemampuan keputusan. PSE mencoba untuk memberikan keseimbangan pada individu yang merupakan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Bagaimana kita pendidik dapat melakukan itu semua dalam pembelajaran sehingga murid dapat menempatkan diri secara efektif dalam lingkungan. Dalam tahap guru sebagai coach pada PSE, peran guru adalah menjadi mitra atau relasi yang setara bagi murid yang dapat memberdayakan kemampuan murid dapat pertanyaan terbuka yang diajukan untuk menggali kekuatan diri yang dibutuhkan murid untuk bisa menemukan sendiri mengapa masalah itu terjadi dalam dirinya dan bagaimana tindakan itu harus dilakukan agar masalah yang dihadapi itu dapat diselesaikan menurut cara yang ditentukannya sendiri. Kesimpulan dan refleksi yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Keterampilan coaching dalam pengembangan kompetensi diri sebagai pemimpin pembelajaran tentunya sangat berkaitan. Dalam keterampilan coaching yang diawali dengan paradigma berpikir coaching serta prinsip-prinsip dalam coaching yang menggunakan alur Tirta, semuanya bertujuan untuk memberdayakan sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi dirinya,
maka keterampilan coaching sangat perlu untuk dimiliki dan diterapkan. Keterampilan coaching yang diawali dengan paradigma berpikir coaching diantaranya 1. Fokus pada kunci, 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu, 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat, 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun 3 prinsip coaching yang dikembangkan diantaranya 1. Kemitraan, 2. Proses aktif, 3. Memaksimalkan potensi. Sebagai coach harus mampu menguasai 3 kompetensi coaching yang diantaranya 1. Kehadiran penuh atau absen, 2. Mendengarkan aktif, 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam berinteraksi dengan teman sejawat atau siapapun, kita dapat menggunakan ketiga kompetensi tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Selain itu, ada 3 hal yang dapat menghambat dalam kompetensi mendengarkan aktif, diantaranya 1. Asumsi atau memberi tanggapan tertentu, 2. Melabel atau judgment, 3. Asosiasi atau mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Dalam percakapan coaching tersebut ada alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna. Alur tersebut yaitu alur Tirta. Adapun alur percakapan Tirta tersebut meliputi 1. Tujuan dari percakapan, 2. Identifikasi dengan menggali hal yang sedang dibicarakan, 3. Rencana aksi yang merencanakan yang harus dilakukan, 4. Tanggung jawab, yakni berkomitmen dengan hasil percakapan yang dilakukan. Alur Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan bijaksana secara mandiri. Sekian paparan dari saya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.